Dan sebenarnya untuk menerapkan akhlak Nabi Muhammad sederhana, tidak susah, tidak sulit, tapi mau tidak, itu kuncinya. Mau atau tidak. Kalau mau, wallahi bisa. Kalau belum mau, bikin alasan, ana belum bisa. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berbatah-batah dalam bacaannya sampai kesulitan saat dia membaca, berat, dia merasa berat, tapi terus dia belajar, terus dia baca, kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Itu di luar 10 kali lipat setiap huruf, dia dapat 2 pahala. 1 karena dia mau baca Quran, yang kedua kesulitan dan keberatan yang dia hadapi dalam membaca, Allah hargai, Allah kasih pahala. Kalau kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad, wallahi nikmat. Rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita tenang. Kemanapun kita pergi, tidak ada kekhawatiran. Nabi Muhammad. Cukup yang memuji akhlak Nabi Muhammad adalah Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kata siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Akhlak yang sangat agung. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi daripada kita. Bukan wa innaka la'ala khuluqin karim. Karim masih lebih rendah daripada ka'azim. Agung. Akhlakmu sangat agung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya untuk menerapkan akhlak Nabi Muhammad sederhana, tidak susah, tidak sulit, tapi mau tidak, itu kuncinya. Mau atau tidak. Kalau mau, wallahi bisa. Kalau belum mau, bikin alasan, ana belum bisa. Berarti bukan belum bisa, belum mau. Sama dengan kebiasaan kita sama Al-Quran. Allah menjanjikan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Fahal mim muddakir, siapa yang mau belajar? Mana yang mau belajar, kata Allah. Kalau ada kemauan, pasti dapat kemudahan. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak dapat kemudahan. Orang berkata, saya sebenarnya ingin belajar Al-Quran. Kok susah? Bukan susah. Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Ayo ikuti saya. Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Memang karena belum terbiasa aja membuat kita merasa susah Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak susah. Bukan kata saya, tapi Allah yang menjanjikan kemudahan. Kami telah memudahkan, bukan akan memudahkan. Artinya apa? Janji Allah sudah lunas. Allah sudah memudahkan, bukan akan memudahkan. Kami sudah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Siapa yang mau belajar? Mudah baca, mudah hafal, mudah menhayati, mudah menamalkan. Tinggal kita tingkatkan kemauan. Semakin tinggi kemauannya kepada Al-Quran, semakin dapat ilmunya dan kemudahannya. Dan kalau orang ingin menghafal atau belajar Al-Quran, jangan yang dikejar hafalannya, tapi tingkatkan bacaannya. Membaca dengan benar, bukan membaca dengan banyak.
Tak perlu banyak-banyak, sedikit, tak apa-apa. Tapi benar. Bahkan berita gembira, bukan hanya orang yang mendapatkan pahala, orang yang membaca, tapi juga orang yang mendengar Al-Quran dapat pula pahalanya. Membaca Al-Quran walaupun tidak faham isinya sama sekali, tetap dapat standar 1 huruf 10 kebaikan. Tetap dapat 10 kebaikan walaupun tidak faham sama sekali. Ada orang tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tanpa terjemahannya? Tidak membaca terjemahan sama sekali, hanya baca tilawatul Quran, bacaan. Boleh tidak? Walaupun saya tidak faham sama sekali. Saya jawab, boleh. Boleh. Saya belum bisa baca. Apakah saya bisa meraih pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan walaupun saya tidak baca? Bisa. Simak, dengar. Pahala yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Berarti mohon maaf tidak ada uzur lagi. Belum bisa baca, masa belum bisa simak juga? Bermasalah di telinga? Mungkin bermasalah di lidah, bata-bata, belum bisa lancar, masih takut salah, tapi masa juga masalah di telinga? Simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Satu-satunya amalan di dalam Islam yang hitungan amalannya berhuruf, bukan beramal. Satu-satunya ibadah yang hitungan ibadahnya berhuruf adalah Al-Quran. Dan tidak ada kitab seperti Al-Quran. Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa, Zabur, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada seperti Al-Quran. Satu-satunya yang bisa meraih pahala berhurufnya 10 kebaikan hanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf ucapannya, tapi malaikat tulis 190 pahalanya. Menurut saya itu promo dari Allah. Kalau ada promo, beli barang ini 1 dapat 1 gratis, mau enggak kita manfaatkan? Mau kan? Allah kasih promo. Allah tahu manusia suka promo, makanya Allah tawarkan promonya. Baca 1 huruf Quran dapat 10 kebaikan. Semestinya dari logika bisnis, kalau kita bicara bisnis, membaca Al-Quran sangat menguntungkan dan tidak ada ruginya. Baca tidak rugi, simak pun tidak rugi, berbata-bata dalam bacaannya pun tidak rugi. Ada orang karena berbata-bata masih belum lancar bacaannya, berhenti membaca. Alasannya takut salah, takut dosa. Itu bisikan syaitan. Syaitan yang datangi, Bu, ibu belum lancar bacaannya, masih bata-bata, mendingan tidak usah baca, nanti daripada dosa. Itu bisikan syaitan. Walaupun bata-bata, tetap boleh baca Al-Quran. Apa berita gembira bagi orang yang berbata-bata dalam membaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berbatah-batah dalam bacaannya sambil kesulitan saat dia membaca, berat, dia merasa berat, tapi terus dia belajar, terus dia baca, kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Itu di luar 10 kali lipat setiap huruf, dia dapat 2 pahala. 1 karena dia mau baca Quran, yang kedua kesulitan dan keberatan yang dia hadapi dalam membaca, Allah hargai, Allah kasih pahala. Tak ada yang rugi sama Al-Quran, tak ada ruginya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang saya tidak habis fikir kalau mendengar ada orang Muslim mencinta Quran, mencinta Nabi Muhammad, tapi kok bisa lewat 1 hari tidak baca Al-Quran sama sekali. Bahkan bisa lewat berhari-hari tidak baca Quran sama sekali. Itu na'udzubillah, hatinya sudah mati.
Apalagi berbulan-bulan. Jangan-jangan kita seperti orang yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, dia bawa Al-Quran masuk dalam lemari. Ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astagfirullahalazim. Tahu enggak Bapak Ibu, yang paling malas, bisa enggak dibayangkan? Paling malas, dianjurkan 1 juz setiap hari. 1 juz setiap hari. Jadi kalau ada orang minta metode, saya tanya, kamu malas enggak? Malas ya? Malas betul? 1 juz. 1 juz setiap hari. Dah bisa sekali baca, dah apa-apa, bagi-bagi. Allah terima cicilan, dah apa-apa. Allah terima cicilan. Kalau dah bisa 1 juz, 1 kali duduk, dah apa-apa, bagi-bagi. Berapa halaman habis subuh, berapa halaman lagi habis zuhur, dan seterusnya bagi-bagi. Sampai isya. Boleh. Allah terima cicilan. Nanti masuk surga cicilan juga.